Halo Nakamantachi, welcome to my YouTube channel. Jadi untuk kali ini gue bakal ngebahas tentang Beta Legend Dark Phantasma yang dimana Dark Phantasma rilis pada bulan lalu. Yang sempet gue juga buka box dan sempet ngepull CSR-nya. Waktu itu siapa yang dapat? Bang Heri kalau gak salah yang dapat. Nah, untuk kali ini gue bakal sedikit ngebahas. Sebenarnya pengen gue bikin video ini sebenarnya dari dulu, cuman emang belum sempet. Jadi ya udah gue bikin sekarang. Nah dulu gue pernah sempet buka box, dalam artian gue buka 5 case berarti hitungannya. Jadi itu ada 200 box dan gue bikin full rate-nya nih. Untuk sekarang gue bakal ngasih tahu sama kalian full ratio dari Dark Phantasma, jadi kalian bisa jadiin referensi kira-kira buat itu beli singlenya tuh kira-kira worth it gak sih kalau misalkan beli single ini dan lain sebagainya, ataupun mending koleksi box atau enggak sih gitu. Jadiin video ini sebagai bahan referensi kalian. So kita bakal lanjut aja ke videonya. 100 box Dark Phantasma. 100 box ini udah jelas bukan nominal, ibaratnya apa ya? Bukan hal yang sedikit gitu untuk 100 box. Bahkan untuk MSRP 5.200 kali 100 itu udah berapa? Kalian bisa langsung kaliin dengan rate yen sekarang. Nah, di sini gue bakal mulai dari double rare terlebih dahulu, karena untuk yang lainnya gak usah lah ya. Kita mulai dari double rare aja, untuk rare-nya gak usah. Untuk double rare sendiri, dalam satu box itu ada 4-5 untuk double rare-nya, dan untuk full rate dalam 100 box itu adalah 418%. Dan di sini gue juga udah bikin catatannya. Di sini 70/100 itu ada di Hisui Marumain. Hisui Marumain itu adalah 70% untuk full rate-nya dalam 100 box. Shiba Koiru itu di 65% atau 65/100. Dan untuk Raburotosu itu ada CSR-nya. Untuk V-nya sendiri itu di 72%. Dan untuk Eru Reido itu di 69% atau 69/100. Dan untuk Hisui, nah ini sih sebenarnya cukup lumayan banyak ya. Hisui Numerugong itu di 70/100 ataupun 70%. Dan untuk di Hisui Zorakunya ini cukup lumayan sedikit, padahal dia adalah inti daripada main decknya. Jadi untuk Hisui Zorakunya ada 72% atau 72/100. Nah, dan di sini kita bakal lanjut ke triple rare. Gue bakal lanjut aja cepet-cepetan aja biar nanti gue bakal kasih kesimpulannya aja. Nah, di sini untuk triple rare-nya dalam satu box itu ada 2-3. Jadi lebih sedikit daripada double rare-nya. Cuman kalau menurut gue ini cukup lumayan banyak daripada di set sebelumnya, yaitu set Battle Legend. Kalau menurut gue ini cukup lumayan banyak. Jadi full rate-nya dalam 100 box itu ada 213% untuk bisa dapetin triple rare. Dan untuk triple rare di sini cuma ada 3. Yang pertama itu adalah Shiruba Koiru V-Star-nya itu 68% atau 68/100. Dan di sini ada Hisui Numerugong V-Star yang tadi udah ada V-nya. Untuk V-Star-nya di sini 76% atau 76/100. Dan untuk Zorak-nya lebih kecil daripada Numerugong, yaitu 69% ataupun 62/100. Kita bakal lanjut lagi ke SR-nya. Untuk SR-nya sendiri dalam satu box itu kemungkinan bisa 1-2. Jadi ada kemungkinan bisa dapat double hit, yaitu 2 SR dalam satu box. Dan di sini untuk full rate-nya ada 108% dari 100 box. Untuk itu gue bakal bagi, karena untuk SR itu ada SR Pokemon dan juga SR Trainer. Di sini untuk SR Pokemonnya sendiri itu 36/100 atau 36%. Dan untuk SR Pokemonnya di sini ada 1, 2, 3, ada 6 SR Pokemon yang bisa kita dapatin di Dark Phantasma. Yang pertama Hisui Numerugong itu 8/100 atau 8%. Dan untuk Shiruba Koiru itu 6%, 6/100. Untuk Raburotosu 6% juga. Untuk Eru Reido itu 6% juga. Dan untuk Hisui Numerugong ini cukup lumayan gede daripada yang lain. Gak tahu kenapa Numerugong lebih banyak daripada Pokemon-Pokemon yang lain. Numerugong itu di 8%. Dan untuk Zoraknya cuma 5%. Ini paling sedikit daripada yang lainnya. Kita bakal lanjut di SR Trainer. SR Trainer itu berapa nih? 28% dari 100 box. Jadi ada 28/100.
Untuk ininya ini ada 4 SR trainer yang bisa kita dapetin. Yang udah jelas Hinatsu itu paling GG daripada yang lain. Di sini ada Furo itu di 7% dan untuk di Suzuki si botak itu ada di 9%, lebih banyak daripada yang lain. Terus ini ada Yatosang Imai itu yang cewek-cewek yang banyak-banyak itu di 8%. Dan untuk Hinatsunya paling kecil yaitu 4%. Makanya Hinatsu harganya paling gede. Nah, kita bakal lanjut di HR. HR kita bagi menjadi dua, ada HR Pokemon dan juga HR Trainer. So, untuk HR Pokemon di sini kita cuma bisa dapat dalam 100%. Dalam 100 box itu cuma ada 5%. Jadi 5/100 untuk HR-nya. Untuk HR Pokemon doang. Dan di sini untuk HR Pokemon ada 3. Dan di sini untuk HR-nya itu ada Shiba Koiru. Ini chat kok banyak banget ya WhatsApp. Shiba Koiru V-Star itu 1/100, jadi cuma 1% yang bisa muncul. Sedangkan Hisui Numerogong dan Hisui Zoraknya di 2%, 2/100. Kita bakal lanjut di HR Trainer. HR Trainer cukup lumayan banyak untuk HR Trainernya. Di sini di 17% untuk HR Trainernya. Ada apa aja sih untuk HR Trainer? HR Trainer di sini ada 4. Ada 4 HR Trainer yang bisa kita dapetin di sini. Ada Foro di 4% dan untuk di Suzuki itu di 5%. Suzuki paling banyak daripada yang lainnya. Hinatsu di 4% dan Yatosang Shimai di 3%. Kita bakal lanjut ke UR. UR gue sempat bilang bahwa di Dark Phantasma itu UR paling banyak. Dari set Battle Region dulu UR-nya sedikit, tapi untuk di Dark Phantasma gue gak tahu kenapa UR banyak banget keluar UR-nya. UR-nya dalam 100 box itu ada 12%, jadi dapat 12 kartu UR. Di sini untuk UR-nya ada 3 UR yang bisa kita dapetin, yang satu Pokemon dan duanya itu item. Di sini adalah untuk Pokemonnya itu seperti biasa main Pokemonnya yaitu Zoroark. Zoroarknya di 4%, cukup lumayan kalau menurut gue pribadi. Terus di sini untuk 2 itemnya di sini ada Dakubachi itu di 3% dan ini untuk selanjutnya Wazawai no Mako ini di 5%. Lanjut ke CSR. CSR ini adalah bisa dibilang kartu yang paling GG-nya dari set Dark Phantasma ataupun Battle Region set kecil kayak gini. Ini adalah kartu yang paling giginya, tapi gak tahu kenapa CSR-nya itu lebih murah daripada SR-nya. Karena untuk CSR-nya mungkin gak terlalu bagus juga ya, ataupun orang gak terlalu suka untuk CSR-nya. Gue juga gak terlalu suka untuk CSR di set Battle Region maupun di set Dark Phantasma. Nah, untuk CSR-nya sendiri dalam satu case itu cuma ada 1-2 kartu. Jadi karena di sini kita buka 5 case, peluang untuk dapetinnya juga cukup lumayan kecil. Dan di sini untuk dalam 100 case untuk 100 box ini kita dapetin 7% untuk CSR-nya. Karena dalam satu box dalam satu set ini CSR-nya cuma ada 2 yaitu Zoroark dan juga untuk di set ini adalah Rabutosu dan juga Eruraido untuk V CSR-nya. Untuk Rabutosu ini ada 4% dan untuk Eruraido-nya cuma 3%. So, ini adalah full rate daripada 100 box ataupun 5 case di Dark Phantasma. Jadi buat kalian bisa bikin referensi video ini, jadikan referensi kalau kalian mau beli single cardnya. Jadi dalam 100 box itu seperti yang udah gue sebutin ini tadi, full rate-nya seperti itu. Jadi kalian bisa langsung balikin ke belakang dikit-dikit gitu videonya, kalian cari referensi, kalian per double rate, triple rate, dan lain sebagainya kalian jadikan referensi. Dan ini kemungkinan bakal sama di set Indonesia pun bakal sama, mirip-mirip kayak gini untuk full rasionya. So, kalau menurut gue pribadi dari Dark Phantasma ya gue lebih nyari CHR-nya sih. Untuk CHR gue lupa nih CHR-nya itu gue gak bikin itunya, gue gak bikin untuk full rasionya, karena untuk CHR itu dalam satu box udah jelas kita bisa dapatin 3 CHR gitu. Jadi gue gak terlalu bikin referensi untuk bisa dapetin CHR karena udah jelas banget dalam satu box bisa dapet 3. Jadi kalau misalkan dikalikan 100
udah jelas kita dapat 300 CHR gitu. Dan juga kenapa gua gak bikin Kagayakunya, ya udah Kagayaku dalam satu box cuman bisa dapat 1, kaliin 100 ya kita dapat 100 Kagayaku gitu. Nah, so sangat disayangkan kalau menurut gua dalam 100 cash in, dalam 100 box ini full rate-nya kayak gini, tapi gua lebih antusias ke UR-nya gitu, karena UR-nya cukup lumayan banyak kalau menurut gua pribadi. Karena biasanya dalam satu cash itu kita cuma bisa dapetin 1 gitu. Jadi kalau misalkan gua bisa buka 5 cash jadi bisa 5 UR, tapi di sini ternyata gue bisa dapetin 12 UR dalam 5 cash, itu cukup lumayan banyak kalau menurut gue pribadi. So mungkin itu aja lah ya untuk video kali ini. Thank you banget buat semua yang udah nonton. Jadi gue bakal bikin video-video seperti ini. Kalau kalian suka langsung ketik di kolom komentar gue bikin video seperti apa lagi. Dan gue juga bakal bikin video untuk yang lainnya juga. Jadi tenang aja, gue bakal bikin video yang lebih menarik lagi untuk kedepannya. Dan jangan lupa untuk nonton lunch pack. Gue udah bikin video lunch pack, jadi setiap per jam 1 siang gue buka 1 packs di channel Ray Creator di video shortnya. Jadi kalau kalian pengen tahu gue dapetin apa aja, langsung pantengin aja. Setiap jam 1 siang gue bakal buka 1 pack, 1 atau 2 pack gitulah. Jadi di video short gue bakal bikin, jadi di acara lunch pack. So mungkin itu yang video kali ini, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi see you next video. Salam Ray Creator, bye bye semuanya.